Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Fitri dalam mata pelajaran tematik. Semoga anak-anak ibu yang solih dan solihah di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu ceria, dan selalu semangat untuk mengikuti pelajaran. Sebelum kita lanjut belajar, mari anak-anakku semuanya ambil posisi duduk rapi dan tertib. Dan kemudian kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Silakan anak-anakku semua buka buku tematiknya pada halaman 135. Kita akan bersama-sama membaca sebuah bacaan. Silakan dibaca dengan suara nyaring bersama-sama ya. Nah, sekarang coba Ananda perhatikan kedua gambar berikut. Nah, setelah itu kita baca bersama-sama ya bacaan yang ada di halaman 135. Susan senang menemani ibu ke pasar. Ibu membeli sayur mayur dan buah-buahan. Selama di pasar, Susan memperhatikan timbangan yang digunakan pedagang di pasar. Bentuk timbangan bermacam-macam. Ada timbangan kue, timbangan sayur, timbangan badan, dan timbangan beras. Selesai belanja, Susan membantu ibu membawa kantong belanjaan. Susan kagum dengan ibu. Ibu kuat berjalan ke pasar setiap hari. Ibu membawa kantong belanja yang berat. Panas matahari tak dihiraukannya. Nah, anak-anak ibu, dari teks yang kita baca tadi, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya ada seorang anak yang bernama Susan ikut ibunya berbelanja ke pasar. Susan juga membantu ibunya membawa belanjaan. Kemudian apalagi ya? Ya, Susan memperhatikan beberapa jenis timbangan yang digunakan oleh pedagang yang ada di pasar. Nah, anak-anak ibu, sudah tahukah kalian apa saja jenis-jenis timbangan yang digunakan dan bagaimana bentuk timbangan yang biasa digunakan untuk menimbang berat? Sekarang coba Ananda perhatikan gambar pada halaman 135, kegiatan 2 mengamati jenis-jenis timbangan. Pada gambar pertama, kita bisa melihat ada sebuah timbangan duduk. Jadi timbangan duduk ini disebut juga timbangan duduk manual. Biasanya timbangan ini digunakan oleh para peternak, pedagang, dan digunakan oleh penyedia jasa laundry untuk menimbang berat. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat ada timbangan dacin gantung. Timbangan dacin ini biasanya digunakan untuk menimbang berat badan balita ketika posyandu. Jadi ketika adik-adik kita posyandu masih sering menggunakan timbangan ini, dan juga biasanya digunakan untuk menimbang berat barang ya. Jadi digantung pada kaitan atau cantolan yang ada di timbangan tersebut. Kemudian yang ketiga, kita bisa lihat ada timbangan badan. Timbangan ini yang paling sering kita jumpai. Jadi kita biasanya melihat di puskesmas, kemudian di rumah sakit, di apotik, bahkan di rumah Ananda sekalian ada ya yang memiliki timbangan badan. Kemudian selanjutnya yang keempat, timbangan hybrid. Jadi timbangan hybrid ini
perpaduan antara timbangan manual dan digital, di mana ada angka yang tertera pada layar timbangan tersebut. Jadi timbangan ini timbangan yang paling besar kapasitas untuk menimbangnya. Jadi biasanya digunakan oleh toko-toko atau bahkan mungkin perusahaan yang membutuhkan alat timbang yang kapasitasnya lebih besar ya. Jadi sekarang sudah tahu ya alat-alat timbang yang ada pada halaman 135. Nah, jadi setelah sampai ke rumah, Susan membandingkan nih kira-kira berat mana ya kantong plastik yang dibawa oleh Susan atau kantong plastik yang dibawa oleh ibu. Coba Ananda lihat pada gambar, kira-kira kantong plastik siapa yang lebih berat? Kantong plastik yang dibawa ibu atau kantong plastik yang dibawa Susan? Iya, jadi kantong plastik yang lebih berat adalah kantong plastik yang dibawa oleh ibu, karena kantong plastik ibu berukuran lebih besar daripada kantong plastik yang dibawa oleh Susan. Sekarang yuk mari kita coba membandingkan berat benda. Nanti yang lebih berat kita centang ya. Yang pertama, coba kita lihat di situ ada gambar pensil dan penghapus pensil. Kira-kira mana yang lebih berat? Iya, betul, penghapus pensil. Yuk kita centang ya penghapus pensilnya seperti ini. Ya, selanjutnya yang kedua ada buku dan kotak pensil. Mana yang lebih berat? Nah, coba Ananda lihat kotak pensil Ananda dengan buku Ananda, mana yang lebih berat? Silahkan dicentang pada benda yang lebih berat. Kalau di buku ini kita lihat yang lebih berat buku ya. Jadi di sini ibu centang buku. Tapi sesuai dengan yang Ananda miliki di rumah, kira-kira kotak pensilnya dengan bukunya berat mana? Silahkan dicentang. Kemudian yang ketiga ada gantungan baju dan ada spidol. Nah, ini juga tergantung ya yang mana yang lebih besar, maka itu yang lebih berat. Coba Ananda kira-kira. Kalau dari gambar ini, ibu lihat yang lebih berat adalah gantungan baju. Jadi yang ibu centang adalah gantungan baju. Nah, seperti ini. Nah, anak-anak sudah paham semua ya cara membandingkan mana benda yang lebih berat dan mana yang lebih ringan. Jadi sekarang ibu anggap Ananda semuanya sudah mengerti. Alhamdulillah. Selain menggunakan alat timbang, kita juga bisa mengetahui mana benda yang lebih berat dengan mengamati benda tersebut. Kira-kira mana benda yang jumlahnya lebih banyak, kemudian benda yang jumlahnya lebih besar itu biasanya lebih berat. Nah, sekarang coba Ananda buka pada halaman 138. Silahkan Ananda gambarkan pada gambar timbangan yang ada mana kira-kira buah yang berada lebih tinggi dan mana yang posisinya lebih di bawah. Biasanya benda yang lebih berat itu berarti ada di posisi yang lebih rendah atau di bawah. Silahkan ya Ananda gambar sesuai dengan perintah yang ada pada kegiatan 1 membandingkan berat benda. Ananda di rumah, pelajaran hari ini yang bisa kita teladani dari sifat Susan adalah Susan senang membantu kedua orang tuanya. Salah satunya menemani ibu ke pasar. Nah, dengan begitu Susan juga bisa mempelajari di pasar ada berbagai jenis timbangan. Kemudian Susan juga bisa membandingkan berat benda seperti Ananda yang sekarang sudah bisa membandingkan berat benda. Nah, Ananda di rumah, ibu guru berpesan juga Ananda bisa meneladani sifat Susan dengan banyak-banyak berbuat baik kepada kedua orang tua kita sehingga orang tua kita senang kepada kita dan Allah pun sayang kepada kita. Sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua dan murka Allah tergantung
bergantung pada murka orang tua kita. Hadis riwayat Tirmizi dan Hakim. Ibu cukupkan pelajaran hari ini. Ibu guru mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi terdapat banyak kesalahan. Tetap semangat dan rajin belajar serta tetap menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.